Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang ilmu pengetahuan alam. Nah, sebelumnya mari kita membaca doa terlebih dahulu. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Nah, kita akan memulai pembelajaran pertemuan ke-1 di kelas 8 ini. Pertemuan ke-1 mengenai sistem gerak pada makhluk hidup. Ada sistem gerak pada tumbuhan, sistem gerak pada hewan, dan sistem gerak pada manusia. Nah, yang akan kita pelajari yang pertama adalah gerak pada tumbuhan. Nah, tahukah kalian bahwa tumbuhan juga bergerak sama seperti hewan dan manusia? Namun, jika di hewan dan manusia bergeraknya itu terlihat, pada tumbuhan pergerakannya itu hanya sebagian tubuh tumbuhannya saja. Misalnya seperti batangnya saja, daunnya saja, bunganya saja, akarnya saja. Jadi mereka tidak semua berpindah, tidak semua bagian tubuhnya berpindah. Contohnya adalah di gambar pertama ada gambar batang dari bunga mengarah keluar. Dan di luarnya itu ada cahaya. Nah, dia itu bergerak karena faktor cahaya. Ada rangsangan dari cahaya. Ada lagi yang kedua, daun putri malu yang bergerak ketika disentuh. Berarti rangsangannya itu adalah sentuhan. Dan yang ketiga, ada bunga mirabilis jalapa atau bunga pukul 4 sore. Jadi bunga itu hanya mekar ketika pukul 4 sore saja. Nah, itu adalah salah satu contoh dari gerak tumbuhan. Nah, yang kedua adalah gerak pada hewan. Nah, untuk gerak pada hewan berbeda dengan tumbuhan. Gerak pada hewan bisa dilihat, misalnya berlari atau berjalan. Nah, alat gerak pada hewan itu ada dua, seperti manusia. Ada tulang atau rangka dan otot. Nah, untuk hewan, rangkanya itu dibagi dua. Ada rangka luar atau eksoskeleton dan rangka dalam, endoskeleton. Nah, untuk rangka luar, jadi dia itu fungsinya untuk melindungi tubuh dan sebagai tempat menempelnya otot. Contoh hewan yang memiliki rangka luar adalah seperti belalang, kalajengking, siput, ubur-ubur. Dan yang kedua adalah endoskeleton atau rangka dalam. Nah, rangka dalam itu strukturnya itu tulang keras dan atau tulang rawan di dalam. Jadi di dalam tubuh organisme dan fungsinya sebagai pelindung dan penopang tubuh serta tempat menempelnya otot. Ibu ulangi, jadi fungsi dari rangka dalam itu adalah pelindung dan penopang tubuh serta tempat menempelnya otot. Nah, hewan yang memiliki endoskeleton itu dimiliki oleh jerapah, kuda, buaya, ikan, dan masih banyak lagi. Nah, yang ketiga kita akan belajar tentang sistem gerak pada manusia. Sama seperti hewan, sistem gerak pada manusia alatnya ada tulang dan otot. Yang akan kita pelajari hari ini adalah tulang atau rangka. Di buku paket halaman 5, kalian bisa baca tulang itu dibedakan menjadi dua. Ada tulang rawan atau kartilago dan tulang keras atau osteon. Nah, tulang rawan adalah tulang pada tahapan embrio, jadi pada saat kita masih bayi. Namun, lama-kelamaan tulang rawan juga akan membentuk tulang keras. Nah, tulang rawan memiliki sel-sel tulang rawan yang disebut kondrosit. Nah, tulang rawan juga dibagi tiga. Ada tulang rawan hialin yang terdapat pada batang trakea atau tenggorokan. Ada tulang rawan elastis yang terdapat pada bagian luar telinga kita. Ada tulang rawan fibrosa yang terdapat di antar ruas tulang belakang. Nah, yang kedua adalah tulang keras. Tulang keras itu adalah tulang yang sebagian besar menyusun tubuh manusia. Nah, tulang keras juga ada bagian-bagiannya seperti pada gambar. Dan kalian bisa lihat di halaman 6 fungsi atau pengertian dari gambar yang Ibu cantumkan di video. Nah, di dalam tulang keras juga ada sumsum kuning dan sumsum merah. Sumsum kuning fungsinya untuk penimbunan lemak, sedangkan sumsum merah berfungsi untuk tempat pembentukan sel darah. Nah, sel tulang keras disebut osteosit.
ya. Dan untuk poin-poin yang lainnya kalian bisa lihat di halaman 6. Nah, berdasarkan bentuknya, tulang keras itu dibagi 3. Dibagi 4, maaf. Ada tulang pipa, tulang pipi, tulang pendek, tulang tidak beraturan. Nah, kalian bisa lihat di buku ya. Tulang pipa itu ada 3 bagian. Ada epifis. Epifis itu bagian ujung. Diafis bagian tengah, dan cakra epifis itu antara ujung dan tengah. Nah, tulang pipa itu contohnya ada di paha. Seperti kalian makan paha ayam, itu adalah contoh tulang pipa. Terus tulang pipih itu ada di dada. Tulang pendek itu ada di pergelangan tangan, dan tulang tak beraturan ada pada tengkorak. Oke, baik Ahwat. Pemaparan materi hari ini selesai. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan di grup, kita berdiskusi sama-sama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.